Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel YouTube Kampus Biner. Masih di Tableau for Data Science. Setelah kita mengenal tentang data source, sekarang kita akan masuk ke worksheet. Sebelumnya, silahkan subscribe dulu channel ini, dan apabila ada pertanyaan selama video ini berlangsung, silahkan tuliskan di kolom komentar. Baik, kita buka tablunya. Ya, baik. Jadi, dalam video ini sampai seterusnya, kita akan menggunakan data yang sudah di-open seperti materi data source kita kemarin. Kalau misalkan belum, bisa ikuti saya. Open dulu file Excel-nya. Lalu masukkan bagian order. Kemudian double klik. Masukkan bagian return. Klik di sini. Pilih order ID, lalu pilih order ID juga, lalu pilih left, close, order ID klik kanan, split, yang pertama ini kita rename, distributor, enter, yang split 2 ini kita delete, split 3 juga kita delete. Nah, jadi video ini sampai seterusnya kita akan menggunakan data yang sudah di-set seperti ini ya. Lebih detailnya penjelasannya ada di video sebelumnya. Sekarang kita masuk ke worksheet, klik di sini. Di sini kemarin kita sudah dijelaskan ya. Ini bagian orders, ini bagian returns. Tapi yang ada di sini adalah bagian-bagian yang kategorikal. Ya. Jadi bukan untuk dijumlahkan. Kalau misalkan yang angka-angka, nah adanya di sini nih. Lihat, ada pembatasnya kan? Nah, seperti itu. Itulah mengapa kita kemarin waktu membuat postal code, kita tulisnya string. Jadi postal code-nya ada di sini nih. Ya. Bukan number. Kalau number nanti dia ada di sini. Yang ada di sini itu seperti profit, kemudian sales, yang tujuannya memang seperti dibagi, ditambah, dirata-ratakan, dan lain-lainnya. Di materi sebelumnya kita mengenal fitur show me. Jadi misalkan kalau kita ingin melihat profit per kategori, tinggal kita klik kategori, lalu tekan kontrol, klik yang profit. Di show me kita lihat, lalu kita klik aja. Nah, langsung muncul. Sekarang kita akan coba lebih manual lagi, karena itu bisa memperkaya fiturnya. Ini show me kita hide. Untuk meng-clear ini, caranya klik ini ya. Nah, sama seperti tadi, kita masukkan kategorinya, masukkan ke bagian row, lalu kita masukkan profitnya ke bagian kolom. Oke, tapi di sini kita belum dapat banyak informasi. Sekarang saya akan tambahkan tahunnya. Nah, sekarang kita lihat di sini nih. Di sini nggak ada nih tahun order. Adanya order date. Kita lihat ya di order date di sini. Order date di sini isinya ada tanggal, bulan, tahun. Sedangkan kita perlunya tahun aja nih. Gimana caranya? Itu caranya tinggal kita drag aja order date. Masukkan ke sini. Drag, drop. Nah, muncul sendiri nih, 2011, 2012, 2013. Kita nggak perlu men-split si order date ini, seperti si order ID. Kalau order ID ini kan kemarin kita split, ya. Sedangkan order date ini kan bentuknya date, bukan string. Kita tahu untuk men-split itu harus berbentuk string. Jadi nggak perlu nih, kita ubah order date ini ke string, terus kemudian kita split. Nggak perlu. Si Tableau sudah punya algoritma sendiri untuk memisahkan si tahunnya. Gitu. Nah, udah berdasarkan tahun nih. Ini adalah jumlah di tahun 2011, profitnya. Kemudian jumlah profit di tahun 2012, sekian, sekian, sekian. 2013, sekian, sekian, sekian. 2014, sekian, sekian, sekian. Ini bisa kita detailin lagi nih. Misalkan 2011, kita pengen lihat per kuartilnya. Tinggal klik aja nih plus di sini. Nah, per kuartal langsung kelihatan. Ya, 2012 kuartal pertama, 2012 kuartal kedua, ya 2013 kuartal 1, 2013 kuartal 2 dan seterusnya. Bisa kita breakdown lagi nih. Kita klik di sini.
Nah, sekarang per bulan. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, terus semuanya. Ya. Habis itu lanjut lagi ke 2012, dan seterusnya. Kita balikan lagi. Sampai sini, belum banyak analisis yang bisa kita lihat. Sekarang, kita ubah nih. Ini kan jumlah profit per tahun. Sekarang jumlah per bulan. Saya klik kanan, saya ganti dengan bulan. Jadi beda nih. Kalau tadi itu bulannya itu adalah drill down dari si tahun, sedangkan kalau yang ini bulannya itu adalah agregatnya, ya. Jadi Januari di tahun awal sampai akhir, Februari di tahun awal sampai akhir, dan seterusnya. Jadi bukan di Januari di tahun tertentu, tapi Januari di keseluruhan tahun. Kita lihat dari Januari sampai Desember. Nah, ini kita bisa mulai melakukan analisis ini di sini. Kita lihat, semakin ke Desember, ternyata profitnya itu makin naik. Lihat, grafiknya makin tinggi kan? Ya. Furniture, office supplies, dan teknologi semakin baik profitnya di semakin penghujung tahun. Tapi ada yang aneh nih, kita lihat ya. Januari, Februari makin naik, Maret makin naik, April, Mei, Juni. Waktu Juli terjadi anjlokan. Nah, kemudian Agustus naik lagi. Seperti itu. Nanti bisa kita cari nih, apa penyebab Juli itu berbeda sendiri dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Itu analisis pertama. Kita lanjut ya. Ini istilahnya adalah hierarki. Ya. Hierarki. Ini kita ganti lagi ke tahun. Kategori ini juga punya hierarkinya nih, yaitu subkategori dan produk. Nah, ini subkategori. Saya masukkan ke sini. Drop. Nah, ada kategori, subkategori. Yang jadi masalah adalah si tableau ini belum tahu nih kalau si kategori dan subkategori itu berhierarki. Jadi nggak ada tanda plusnya. Gimana caranya supaya tableau bisa tahu? Kita klik yang subkategori ini, klik, lalu drag ke bagian kategori. Dilepas. Nah, nanti ada muncul create hierarchy. Oke. Nah, muncul dari sini hierarki. Kalau di sini sudah muncul hierarki, nanti di sini keluar nih tanda minus plusnya, gitu. Kita bisa klik nih. Nah, jadi bagian sheet-nya ini jadi interaktif, gitu ya. Setelah itu kita masukkan lagi misalkan produk ID, ya. Produk ID supaya pengen jadi hierarki lagi, kita klik di sini, drag ke bagian hierarkinya di bawah subkategori. Nah, sekarang subkategorinya ada tanda plusnya nih. Kalau saya klik, muncul si produk ID-nya. Gitu ya. Sekarang saya akan coba cara lain menampilkannya. Bukan hanya berdasarkan diagram batang seperti ini, sekarang saya ubah warnanya. Misalkan warnanya itu melambangkan kategori. Kategorinya saya klik, di drag ke bagian color ini. Pas. Nah, nanti langsung keluar nih. Warna-warna ini melambangkan si kategorinya. Legendanya di sini nih. Kalau biru, furniture. Kalau kuning, office supplies. Kalau merah, teknologi. Tapi kalau bentuk grafiknya seperti ini, kita akan susah melakukan analisis. Kita ubah grafiknya. Klik Show Me, ubah menjadi diagram garis. Nah, seperti ini. Sekarang mulai kelihatan nih, ya. Ini Show Me-nya di hide, biar kelihatan. Ternyata profit paling tinggi ada di teknologi. Keduanya ada di office supplies. Dan yang paling rendah profitnya adalah furniture. Sekarang kita akan cari tahu kenapa nih. Kenapa si teknologi ini tinggi banget profitnya, di bawahnya ada office supplies, dan kenapa furniture ini kok jelek. Sekarang kita akan lakukan analisis sederhana. Kalau seperti ini, kita belum bisa melihat banyak. Sekarang kita lihat si profit ini datangnya dari berapa banyak orderan. Caranya di sini nih. Nah, di sini ada nih, orders count. Artinya, jumlah si orderannya itu berapa per kategori. Ini saya set ke bagian size. Saya lepas. Nah, nanti kelihatan nih. Ternyata si office supplies ini
datang dari banyak sekali orderan, sebesar 10.731 orderan. Sedangkan si teknologi datang dari 3.457, kira-kira sepertiganya dari si office supplies. Sedangkan si furniture, itu orderannya kecil, dan profitnya juga kecil. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan sementara, kalau si teknologi dan office supplies, itu profitnya bagus, bisa jadi karena pertama, apakah itu marginnya yang tinggi atau memang jumlah orderannya yang banyak, ya. Nanti kita akan cari tahu lagi. Tapi yang jelas di sini, kita sudah bisa ambil kesimpulan, si furnitur ini penyebab dia profitnya rendah adalah bisa disebabkan dua hal. Yang pertama, apakah karena cost-nya besar, dilihat dari profitnya yang kecil, ataukah memang produknya itu nggak laku di pasaran. Karena kita tahu jumlah orderannya juga kecil nih dibandingkan yang lain. Gitu. Sekarang kita analisis yang bagian teknologi dan office supplies. Di sini kan sum profit. Jadi jumlah profit di tahun itu. Saya ubah menjadi rata-rata. Jadi ketahuan nih nanti rata-rata profit per item berapa. Diklik kanan, measure, ubah menjadi average. Nah, sekarang kelihatan rata-rata profit per orderannya. Rata-rata profit si teknologi ini itu paling tinggi dibandingkan dua yang lain. Sedangkan si office supplies itu rata-rata profitnya yang paling rendah. Jadi kita bisa ambil kesimpulan nih. Si teknologi itu ternyata profitnya tinggi itu karena marginnya yang tinggi. Sedangkan si office supplies itu profitnya tinggi itu bukan karena marginnya, tetapi lebih dikarenakan banyaknya yang order. Nah, itulah analisis sederhana kita. Demikian dulu analisis kita di worksheet kita kali ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.